Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kebiasaan buruk pria, bagian yang kedua, yaitu tentang perjinahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita berbicara tentang kebiasaan buruk pria, yaitu perjudian. Kali ini kita mau berbicara tentang kebiasaan buruk, yaitu perjinahan. Tapi memang seringkali ada hubungan yang terjadi antara perjudian dan perjinahan. Jadi di sela-sela perjudian itu orang masih sempat-sempatnya melakukan perjinahan juga gitu Pak Paul ya. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, mungkin Pak Paul bisa menyinggung sedikit tentang perjudian itu tadi Pak. Kita telah membahas bahwa perjudian memang adalah hal yang sulit ya untuk diberantas, terutama di dalam kelompok masyarakat tertentu di mana budayanya itu budaya yang membolehkan dan bahkan menganjurkan pria untuk berjudi. Seolah-olah dikaitkanlah dengan kelaki-lakian atau kemaskulinan. Jikalau tidak berjudi, tidak mau berjudi, dianggap kurang laki-laki gitu. Dan hal yang lain juga kita pelajari adalah bahwa perjudian itu sangat terkait dengan permainan. Nah, kebetulan memang yang lebih sering bermain, menciptakan permainan dan terlibat dalam permainan adalah laki-laki. Nah, perjudian itu tuh sangat terkait dan seringkali itu digunakan untuk menambah serunya permainan tersebut. Sehingga waktu orang nonton, waktu orang main, nah dia itu tuh rasa dengan dia bertaruh atau berjudi, dia seolah-olah yang bermain atau yang bertanding, walaupun sebetulnya bukan dia. Jadi memang menambah sekali serunya. Dan sudah tentu ada aspek lain lagi yang kita telah bahas. Perjudi memang mempunyai aspek yang juga memancing keserakahan orang ya, karena mau menang lebih cepat, lebih kaya, sehingga cara yang paling gampang lah. Itu sebabnya ada orang-orang dalam kondisi terpojok ya, nggak punya lagi penghasilan lah atau apalah, mau berjudi supaya bisa memenangkan, sebab dalam angan-angannya sekali dia menang dia bisa tutup semua utangnya. Nah, dia jadinya ambil risiko itu, padahal kemungkinannya dia menang dia sangat-sangat kecil, kemungkinan dia kalah sangat-sangat besar. Tapi seorang penjudi waktu dia berduduk di depan meja judi, tiba-tiba pikirannya berubah sangat positif. Dia langsung berkata bahwa saya akan menang, meskipun kenyataannya hanyalah dia mungkin menang. Tapi dia berpikir positif, saya akan menang, seolah-olah dia pasti menang. Dan juga langsung bergantung pada keberuntungan. Kemarin saya nggak beruntung, hari ini saya beruntung. Jadi akhirnya dia itu tuh lebih menggantungkan diri pada keberuntungan nasib, bukan pada pemeliharaan Tuhan. Nah, kita udah bahas Pak Gunawan bahwa judi itu tuh merupakan alat yang dipakai oleh iblis ya, untuk menjatuhkan manusia dan menjauhkan manusia dari Tuhan. Karena waktu kita benar-benar tersedot oleh judi, kita nggak bisa memikirkan hal-hal lain, apalagi tentang Tuhan. Sebab yang kita pikirkan selalu adalah bagaimana lain kali bisa menang, apa yang harus saya lakukan supaya pasti menang. Nah, itulah yang akhirnya menjauhkan manusia dari Tuhan, dan itulah yang memang diinginkan oleh iblis. Ya, dan firman Tuhan dengan jelas menentang segala bentuk perjudian itu Pak Paul ya. Betul, sebab akhirnya memang judi adalah sebuah bentuk penyembahan berhala ya, sebuah ilah. Sebab dia menjadi begitu penting, nggak ada lagi yang kita pikirkan selain perjudian. Jadi memang menggantikan Allah, dan sudah tentu Tuhan akan marah ya kalau kita membuat hal-hal lain menjadi ilah kita. Ya, dan kaitannya antara perjudian dan perjinahan itu Pak Paul, itu bagaimana Pak Paul? Seringkali memang tempat-tempat perjudian menjadi tempat-tempat di mana hal-hal atau dosa-dosa yang lain juga ditawarkan. Ya, sehingga akhirnya menjadi satu komunitas yang sama lah, di mana akhirnya kalau ada perjudian nanti akan disediakan juga perempuannya dan sebagainya. Kenapa? Sebab para penyelenggara perjudian ini dan sebagainya tahu bahwa tipe orang yang berjudi biasanya adalah tipe orang yang juga nantinya senang main perempuan. Nah, atau satu lagi, tipe orang yang berjudi adalah tipe orang yang bukan saja senang main perempuan, tapi juga senang misalnya minum atau main atau menggunakan narkoba.
Sebab memang ya meskipun tidak selalu ya, tapi cukup banyak orang-orang yang memang terlibat perjudian, orang yang sama juga lah yang juga terlibat perzinahan dan memang senang untuk minum atau menggunakan narkoba. Jadi di tempat yang sama itulah akhirnya semua dosa-dosa ini ditawarkan. Jadi yang khas atau khusus mengenai perzinahan ini apa saja Pak Paul? Jadi ada beberapa ya yang kita ini mau bahas Pak Gunawan tentang perzinahan. Yang pertama adalah pada umumnya laki-laki mudah tergoda ya dan jatuh ke dalam perzinahan oleh karena keterpikatannya pada kecantikan lahiriah dan kenikmatan jasmania. Dengan kata lain, secara alamiah memang laki-laki mudah terpesona oleh kecantikan wanita dan reaksi yang menyusul setelah terpikat adalah keinginan untuk menikmati tubuhnya. Nah, jadi karena laki-laki memang lebih mudah ya tergoda dan terpikat oleh hal-hal ini, maka ya dia juga lebih gampang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Ini bukan hanya dilakukan oleh pria yang sudah menikah, Pak Paul, yang belum menikah pun hal yang sama bisa terjadi. Tepat sekali. Jadi memang ya inilah perangkap bagi pria ya sejak dia mungkin berusia remaja sampai dia berusia lanjut ya, bahwa dia akan mudah terpikat, terpesona oleh kecantikan lahiriah, dan begitu dia terpesona, secara langsung ya, dorongan yang muncul adalah dorongan untuk mau bersama dengan perempuan tersebut atau berhubungan seksual dengan dia. Iya, kalau dulu Pak Paul juga mengkaitkan antara perjudian itu dengan kelaki-lakian seseorang, perzinahan pun seringkali diperlakukan seperti itu Pak Paul. Betul sekali, jadi di dalam budaya tertentu Pak Gunawan memang ada suatu ya dorongan dari lingkungannya bahwa ya laki-laki itu tuh memang seperti itulah dan nggak apa-apa gitu. Jadi dibolehkan. Bahkan kalau orang laki-laki tidak mau melakukannya, maka dia akan mungkin ya diejek oleh teman-temannya sebagai kurang laki-laki atau terlalu penakut lah atau pengecut. Jadi akhirnya di dalam budaya tertentu perilaku zina itu menjadi benar-benar masalah yang diturunkan dari generasi ke generasi, susah sekali hilang. Ya. Hal lain lagi yang terkait dengan perzinahan apa Pak? Pada umumnya laki-laki mudah jatuh ke dalam dosa perzinahan oleh karena laki-laki memisahkan jiwa dan rohnya dari tubuh jasmaniahnya. Dengan kata lain begini Pak Gunawan, laki-laki memisahkan jiwa dan rohnya dari tubuh jasmaniahnya sehingga dia tidak terlalu merasa berdosa atau bersalah setelah berzina. Nah sebaliknya ya, wanita pada umumnya tidak dapat begitu saja memisahkan jiwa dan rohnya dari tubuh jasmaniahnya. Itu ya sebabnya ya di luar praktik pelacuran, pada umumnya wanita hanya dapat memberi tubuhnya setelah ia siap memberi jiwa dan rohnya kepada laki-laki yang dikasihi dan dipercayanya. Tapi buat laki-laki tidak. Dia tidak usah memberikan jiwanya kepada seorang wanita untuk bisa berhubungan seksual dengannya. Sebab memang ada keterpisahan itu ya antara jiwa dan tubuh. Kalau perempuan memang enggak. Jiwa dan tubuh itu sesuatu yang memang menyatu. Artinya para pria ini tidak melibatkan emosinya di dalam melakukan perzinahan. Dan bisa bukan hanya tidak melibatkan emosi, juga bisa tidak melibatkan nuraninya. Sehingga tidak lagi merasa bersalah, tidak merasa apa-apa sama sekali. Sebab memang ya seolah-olah tuh ada sekat yang memisahkan jiwa dan tubuhnya. Ya, makin hari makin banyak saja anak-anak remaja yang terlibat di dalam dosa perzinahan ini Pak Paul. Ini bagaimana Pak Paul? Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang cukup banyak laki-laki ya yang jatuh ke dalam dosa perzinahan sesungguhnya telah melakukan dosa percabulan sejak usia remaja. Jadi biasanya tuh usia-usia 14, 15. Nah, ada laki-laki atau remaja laki-laki yang mulai mengunjungi lokasi pelacuran. Nah, memang biasanya karena ajakan teman. Ya, jadi akhirnya diajak-ajak, dia pergi dengan temannya. Tapi pada akhirnya dia ketagihan dan terus melakukannya sampai usia dewasa. Nah, sudah tentu waktu dia mau menikah, dia tidak akan mengakui kelemahannya ini. Jadi cukup banyak pria yang sebelum menikah itu tuh benar-benar udah menjadi emang pecandu ya, atau sudah sering sekali mengunjungi tempat-tempat pelacuran. Tapi setelah waktu dia mau menikah, ya dia nggak akan cerita kepada calon istrinya. Padahal ini adalah masalahnya. Nah, masalah berkembang setelah menikah. Kenapa? Sebab setelah menikah kebiasaan ini berpotensi untuk berlanjut. Sebab
kepuasan seksual yang diperoleh dari istri dirasakan tidak sebanding dengan kepuasan seksual yang didapatnya dari pelacur. Jadi karena dia terbiasa ya memakai jasa pelacur, sehingga waktu dia sekarang sudah menikah dan tidak bisa lagi menggunakan jasa itu, dia rasanya terpanggil, dia rasanya ada yang kurang, dia mau lagi mencicipi hal-hal yang biasa dia cicipinya dulu itu tuh. Sehingga mulailah diam-diam dia mulai pergi ke tempat-tempat pelacuran untuk ya bermain pelacur. Jadi sekali kita lihat kebiasaan buruk yang dimulai di usia-usia dini kebanyakan akan terus berlanjut, Pak Gunawan. Ya, dan di sini hubungannya kembali erat dengan perjudian itu tadi, Pak Bob. Orang yang tidak punya uang atau tidak mendapat kesempatan untuk melakukan perzinahan dengan pelacur yang membutuhkan begitu besar dana, dia akan menggunakan uangnya untuk berjudi. Kalau menang dia akan pergi ke pelacuran. Kalau kalah ya sudah gitu. Bisa. Jadi memang benar-benar ya sangat berdekatan sekali lah dua dosa ini. Ya, Bapak, di dalam perzinahan itu orang diajak oleh temannya atau dipaksa-paksa oleh temannya. Nah, kenapa orang seperti ini tidak bisa berpikir logis gitu bahwa ini dilarang oleh Tuhan dan sebagainya? Jadi mungkin sekali ya dia tahu ini salah, tapi ya karena memang pada usia remaja desakan-desakan teman itu tuh memang ya mempunyai inilah ya pengaruh yang kuat dalam hidup remaja. Akhirnya ya teman-temannya itu berhasil meyakinkan dia lah, nggak salah lah, semua orang juga begitulah, apalah. Jadi akhirnya karena ya desakan teman-teman dan juga dalih-dalih yang mereka berikan, akhirnya tuh banyak anak-anak remaja yang beranggapan bahwa ya berhubungan seksual dengan pelacur lah, dengan orang lain lah merupakan bagian normal lah dari kehidupan laki-laki. Jadi kalau misalnya nih ya ada anak remaja yang tidak mau melakukannya, besar kemungkinan teman-temannya akan melabelkan dia banci lah atau apalah. Bahkan yang sudah menikah pun ya, kalau mempunyai teman-teman yang sama, seringkali tuh mendapat ejekan dari teman-temannya kalau nggak mau berhubungan dengan perempuan lain. Kamu ini nih takut istri lah, atau kurang jantan lah, masa begini aja nggak mau lah. Jadi akhirnya tuh untuk membuktikan rasa kesetiakawanan, untuk membuktikan bahwa dia juga laki-laki yang tulen, akhirnya ya melakukannya. Jadi seringkali memang pengaruh teman yang buruk itu tuh menjerumuskan kita ke dalam dosa perzinahan. Apakah itu sudah menjadi gaya hidup seseorang atau suatu komunitas orang-orang tertentu gitu, Pak? Saya kira iya, Pak Gunawan. Jadi dalam memang kelompok masyarakat tertentu, inilah yang memang dilakukan oleh pria. Berjudi, kemudian ke main perempuan, atau minum. Jadi itu adalah benar-benar kegiatan yang sangat dikaitkan dengan kelaki-lakian. Jadi kalau tidak dilakukan berarti ya kurang laki-laki begitu. Iya. Apakah ada lain, Pak Wal, tentang perzinahan ini? Hampir semua laki-laki yang berzina akan berbohong kepada istri, Pak Gunawan. Nah, ini fakta yang mesti kita ketahui. Sudah merupakan kesepakatan umum ya bahwa kalau tertangkap basah, maka dia harus berbohong. Sebab bila tidak, selamanya dia akan harus tunduk di bawah tangan istri dan akan kehilangan kemerdekaannya. Itu sebabnya ya, dia akan mati-matian menyangkal perbuatannya dan membuat cerita dusta untuk menutupi ulahnya. Begitu. Ya, walaupun dia berusaha menutupi perbuatannya ini kepada istrinya, tetapi kadang-kadang orang yang berzina ini dengan bangganya menceritakan kepada teman-temannya, Pak Bos. Betul, sebab sekali lagi waktu dia ceritakan kepada teman-temannya, maka penghormatan teman-teman kepadanya akan bertambah. Ya, tapi kalau dia cerita kepada istri, kebalikannya lah yang dia akan alami. Ya, pasti istrinya akan marah, terjadi percekcokan, maka ya dapat dipastikan kalau misalnya sampai diketahui istri, mereka akan berbohong, Pak Gunawan. Hampir nggak ada yang langsung mengakui perbuatannya, hampir nggak ada. Kebanyakan mereka itu akan menciptakan kisah-kisah lah. Oh, ini bukan saya punya, ini teman saya punya lah, apalah, semuanya kebanyakan berbohong. Ya, kalau begitu kenapa orang ini berani menceritakan kepada temannya? Kan resikonya temannya bisa cerita kepada istrinya nanti. Nah, kebanyakan memang mereka nggak akan cerita kepada istri-istri mereka. Jadi semua yang melakukan itu tuh kebanyakan akan menyembunyikannya dari istrinya. Jadi saling melindungi gitu yang satu dengan yang lain. Betul. Jadi masing-masing udah tahu lah. Jadi nggak ada yang akan bocorkan cerita itu kepada istri-istrinya. Iya. Yang lainnya apa, Bapak?
Jadi yang lainnya adalah hampir semua laki-laki yang tertangkap basah ya dalam perbuatan zina akan bereaksi marah ketika diperhadapkan dengan tindakannya. Nah, sesungguhnya kemarahan merupakan ungkapan keterkejutan dan rasa malunya Pak Gunawan. Dia terkejut karena tidak menyangka bahwa perbuatannya terbongkar. Dan sudah tentu ya dia malu dah sebab tertangkap basah. Nah, sebagai reaksi refleks, dia marah. Sebab marah menutupi keterkejutannya. Juga dengan bersikap marah, dan bahkan ya seringkali lebih marah daripada istrinya, dia berharap bahwa kasus ini akan segera ditutup. Gitu. Jadi seringkali itu yang terjadi. Waktu istri mengkonfrontasi, saya dengar gini, wah ngamuk dah. Ngamuk sengamuk-ngamuknya. Karena sebetulnya ngamuknya itu untuk menutupi keterkejutannya. Dia nggak mau kelihatan dia kaget. Dia nggak mau kelihatan dia ketangkap basah. Jadi dia ngamuk. Dan juga yang kedua harapannya dengan dia ngamuk-ngamuk, istrinya jadi nggak berani munculkan lagi. Nah, kan dia bebas, dia bisa melakukannya lagi, begitu. Iya, dan juga para istri kadang-kadang itu punya semacam pendapat bahwa laki-laki ya seperti itu. Sehingga dia secara tidak langsung itu mengizinkanlah suaminya ini melakukan perzinahan. Asal jangan sampai terjadi pernikahan antara dia dan pelacur itu gitu Pak Pol. Jadi memang ada sebagian ya wanita yang berprinsip seperti itu Pak Gunawan. Nah ini memang malangnya, tidak seharusnya. Ya tapi saya juga bisa mengerti banyak perempuan berkata, ya kalau sampai cerai nanti ya nasib saya lebih buruk. Anak-anak saya nanti dikatakan anak yang orang tuanya bercerai, nanti susah dapat pasangan dan sebagainya. Jadi banyak yang akhirnya yang menahan derita, tidak berani bertindak apa-apa. Dan ini juga lah yang diketahui oleh pria Pak Gunawan. Jadi mereka nggak begitu takut lah kalau sampai ketahuan juga, karena mereka berpikir kalau istri saya nggak suka mau cerai ya silakan. Sebab ya dia tahu yang lebih rugi adalah perempuan. Nah ya inilah kenyataan di dunia. Tapi ya saya perlu langsung ingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia dilihat oleh Tuhan, dan suatu hari kelak akan ada tuntutan Tuhan untuk kita semua. Ya katakan istri itu memergoi atau tahu tentang perbuatan suaminya yang melakukan perzinahan Pak Pol, dan suaminya itu juga mengaku bersalah gitu Pak Pol. Apakah pengakuan itu adalah suatu pengakuan yang tulus gitu Pak Pol? Nah seringkali ini yang terjadi Pak Gunawan ya. Hampir semua laki-laki ya tatkala udah nggak bisa mengelak lagi deh ya, hanya akan mengakui sebagian kecil dari perbuatannya. Artinya apa? Ya dia tetap berusaha untuk menyembunyikan semua perbuatannya. Sebab ya makin banyak yang terungkap, maka makin melemah posisinya di hadapan istri. Itu sebabnya dia akan mengecilkan perbuatannya dan menghilangkan data penting lainnya supaya istri tidak bisa menguasainya, tidak bisa mengontrolnya. Jadi seringkali itu pengakuan pertama itu mungkin hanya 20% Pak Gunawan. Di belakang itu sebetulnya ada 80% hal-hal lain. Ada juga memang yang beralasan kalau saya sampai ceritakan kepada istri saya apa yang saya perbuat, mungkin selama-lamanya dia akan mengampuni saya. Sebab memang ada laki-laki yang memang benar-benar melakukan dosa seksualnya itu terlalu biadab ya, terlalu dalam. Sehingga benar-benar kalau istri sampai tahu, dia benar-benar akan muak dan mungkin gak bakal bisa terima lagi suaminya. Jadi ya ada juga yang beralasan seperti itu karena itu sebabnya dia nggak mau cerita. Tapi poinnya adalah bahwa kalau ketahuan pun kebanyakan laki-laki kalaupun mengaku hanya mengaku sebagian kecil dari apa yang telah diperbuatnya. Iya. Kalau si istri itu mengorek-ngorek masa lalu suaminya ini yang setelah menemukan pintu masuk untuk itu, suami itu juga pasti akan marah-marah Pak Pol, dan ini yang membuat si istri juga kurang nyaman untuk terus bertanya-tanya tentang masa lalu dari suaminya ini. Betul, sebab ya si suami tahu kalau dia ceritakan latar belakangnya, istrinya nanti akan terus menaruh curiga kepadanya. Jadi ya dia akan mengelak atau dia akan marah supaya istrinya tidak bisa lagi bertanya kepadanya. Nah bagaimana sikap istrinya setelah seorang istri Pak Pol ya, setelah tahu bahwa suaminya ini berzina gitu Pak Pol? Nah sudah tentu dia memang harus mengonfrontasi suaminya. Nah dia akan harus minta dengan tegas supaya perbuatan itu dihentikan. Nah sebagai tanda pertobatan memang si istri itu harus tahu dengan siapa si suami melakukan perzinahannya.
Nah, setelah itu dilakukan, nah, langkah berikutnya adalah pertanggungjawaban. Si suami harus sering-sering memberikan kabar kepada si istri tentang keberadaannya, dengan siapa dia berada dan sebagainya. Namun, memang pada ujungnya, pada akhirnya adalah kita nggak bisa mengontrol 100% Pak Gunawan. Sebab yang saya dapati adalah dalam pelayanan saya, kebanyakan laki-laki itu memang akan terus berbohong dan terus melakukan dosanya. Jarang sekali yang karena ketangkep basah itu benar-benar berhenti. Jarang sekali. Kebanyakan akan terus mengulang lagi, berbohong lagi, mengulang lagi, berbohong lagi. Terus begitu. Padahal di hadapan istrinya, dia itu sudah minta maaf dan sudah berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi. Ini yang terakhir dia katakan gitu Bapak. Masalahnya adalah janji ini sebetulnya nih hanyalah sarana untuk mendinginkan suasana. Itu saja dah. Daripada ribut dia janji dah. Nah, apabila dia telah menjalin hubungan serius dengan seseorang, dia memang tidak akan dapat begitu saja memutuskan tali relasi dengan orang itu. Atau jika ia terbiasa memakai jasa pelacur, ia pun tidak dapat begitu saja menghentikan kebiasaan yang telah menahun itu. Nah, singkat kata, hampir semua yang berjanji untuk tidak meneruskan relasi zina akan melanggar janjinya. Ya, ingat ya bahwa relasi zina yang serius sukar putus. Dan kebiasaan buruk yang telah terbentuk sejak remaja susah dihentikan. Ya, tetapi itu kan bukan sesuatu yang mustahil, Bapak ya. Untuk seseorang mengakhiri perbuatannya yang tidak benar ini, Pak Paul. Saya percaya sekali bahwa kuasa Tuhan bisa menolong orang ini juga gitu, Pak Paul. Betul, Pak Gunawan, dan sudah tentu yang terpenting adalah pencegahannya. Sedapatnya lah jangan sampai kita memulai kebiasaan buruk ini. Dan peran istri sebenarnya untuk menolong seorang suami agar tidak berzina itu cukup besar, Bapak. Betul, betul. Meskipun ya kita nggak bisa ya menyalahkan istri, karena tetap ini adalah pilihan si suami ya untuk berzina. Tapi ya betul sekali, kadang-kadang memang relasi yang buruk dengan istri memberi pengaruh ya terhadap perilaku suami yang juga buruk itu. Iya. Dan Bapak, apa yang Alkitab katakan tentang perzinahan ini, Bapak? Ada beberapa yang bisa saya petik, Pak Gunawan. Misalnya ya di Ibrani 10 ayat 10, firman Tuhan berkata, karena kehendaknya lah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, ya Tuhan itu memang menguduskan kita. Nah, jadi Tuhan menghendaki kita hidup kudus, Pak Gunawan. Dan kekudusan dimulai dengan menjaga kekudusan pikiran. Dan berakhir dengan menjaga kekudusan tubuh. Jadi kita harus mulai dengan kekudusan pikiran, tapi juga harus ya menerapkannya, mewujudkannya dengan kekudusan tubuh. Perzinahan adalah dosa yang melanggar perintah kekudusan itu. Ya, dan orang yang berzina kan tidak pernah memikirkan tentang kekudusan lagi, sudah Bapak. Dia bahkan merasa, saya ini sudah tercemar begini, ya dia teruskan aja lakukan itu. Ya. Ada yang begitu. Jadi daripada ya udahlah saya berhenti apa gimana, udahlah lu tanggung, udah terusin aja dah. Jadi ada orang yang memang terus berdosa karena pikir udah tanggung. Ya, sampai suatu saat misalnya saja dia terkena penyakit itu karena perzinahannya, dan baru itu yang memukul dia sampai bertobat atau bagaimana gitu, Bapak. Betul. Ya kadang-kadang ya makanya Tuhan menjatuhkan hukuman yang berat agar supaya kita itu bertobat lah. Ya, yang terjadi itu kadang-kadang bukan menimpa dirinya, bisa menimpa anaknya cacat dan sebagainya. Lalu dia bisa menyesal seumur hidup untuk melihat kondisi anaknya itu. Dia tahu bahwa itu gara-gara perbuatannya dulu, Pak. Betul, dan juga ada yang menularkan penyakit kotor ya kepada istrinya lah, segala ya hampir bertahun-tahun. Istrinya juga harus menderita. Ya, jadi benar-benar dampaknya itu sebetulnya sangatlah luas ya. Ya, selain dari Ibrani tadi, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang lain, Pak Paul? Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi dapat disimpulkan dari sini, Pak Gunawan, bahwa percabulan atau perzinahan mengundang murka Allah. Jadi barang siapa melakukannya, dia menjadi musuh Allah dan akan menjadi sasaran murka Allah. Nah,
kita itu tuh tidak mau menjadi sasaran murka Allah ya Pak Gunawan. Ya, tetapi bagaimana itu mematikan percabulan di dalam diri kita? Nah Pak Gunawan, kita ini memang karena udah berdosa, dilahirkan dalam dosa, kita sangat memerlukan memang darah Kristus ya. Kita memerlukan kuasa Tuhan. Kita harus berdoa, meminta pertolongannya ya. Nah 1 Korintus pasal 6 ayat 15 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Oleh karena kita telah dibeli dengan tunai ya lewat darah Kristus, maka sekarang kita ini adalah milik Tuhan. Nah, suatu kita bercabul atau berzina, sesungguhnya yang kita cabulkan atau kita jinakan adalah tubuh Kristus sendiri. Jadi kita nggak bisa ya mencabulkan tubuh kita karena sudah dibeli dan menjadi milik Tuhan. Jadi selalu kita harus ingat, ini tubuh bukan tubuh kita lagi. Bahkan Alkitab berkata ini tubuh adalah bait Allah ya, di mana Tuhan itu tuh tinggal. Iya. Mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, Pak Paul ingin menyampaikan kesimpulan atau ayat firman Tuhan yang lain, Pak Paul? Di 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi gini Pak Gunawan, panggilan Allah adalah agar kita memuliakan Allah. Dan memuliakan Allah dimulai dengan memuliakannya dengan tubuh kita. Ya mustahil kita dapat memuliakan Allah bila kita mencabulkan tubuh kita, itu nggak bisa. Jadi mulai dengan ya menguduskan tubuh kita. Nah itulah cara untuk membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Ya, seringkali yang dilakukan adalah menguduskan Tuhan, tetapi hanya dengan mulut gitu Pak Paul. Tetapi bagian tubuh yang lainnya tidak ikut memuliakan nama Tuhan. Betul sekali ya, maka kita masih konsisten ya, bahwa ya ini tubuh kita adalah baik ya, di mana Allah itu sekarang tinggal. Jadi kita harus menjaganya, menguduskannya, jangan sampai menjadi tempat yang tidak layak buat Allah itu tinggal. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.